إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan hanya untuk hidup, bekerja, kemudian wafat, selesai persoalan. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita punya hikmah, punya maksud, bahkan hikmah terbesar, maksud terbesar, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dan Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir dari generasi sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maka maknanya adalah tauhid. Tauhid artinya adalah beribadah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga dengan siapapun juga. Ini makna tauhid. Jadi tujuan manusia dicipta untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini bukan ajaran radikal, bukan ajaran intoleran, tetapi dia adalah hikmah terbesar diciptakannya manusia untuk beribadah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, tauhid ini adalah agama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari masa Nabi Adam sampai Nabi Nuh, semua hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirin. Dahulu itu umat manusia adalah umat yang satu. Kata ahli tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau nikilkan dari Ibnu Abbas, demikian pula Ikrimah, maksud umat yang satu adalah ala millatin wahidin wa dinin wahidin, ala millatin wahidatin wa dinin wahidin. Manusia dahulu berada di atas agama yang satu dan ajaran yang satu, yaitu tauhid, penyembahan murni hanya kepada Allah. Fakhtalafu, setelah itu manusia berselisih. Fara'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirin. Kemudian setelah itu Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan. Dan peringatan yang paling besar yang diingatkan oleh para nabi dan rasul adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kenapa bisa terjadi kesyirikan, atau kapan awal mula terjadi kesyirikan di muka bumi? Di masa Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan bahwa 10 generasi dari masa Nabi Adam, bapak kita, nenek moyang kita, sampai Nabi Nuh, semua manusia berada di atas agama yang satu dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Nabi Isa alaihissalam yang disembah
pada hari ini oleh jutaan manusia belum lahir ketika itu. Iya, manusia yang hidup di masa Nabi Adam sampai Nabi Nuh belum ada yang mengenal beliau, belum ada yang mengenal Nabi Isa, apalagi mau dituhankan. Jadi manusia ketika itu hanya menyembah Allah, dan yang mereka kenal, mereka ketahui sesembahan yang satu hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, jauh masanya Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir setelah Nabi Musa alaihissalam. Iya. Kapan awal mula terjadi kesyirikan jamaah sekalian? Di masa Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan pembesar-pembesar Nabi Nuh ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, justru mereka menentang, bahkan menegaskan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qalu la tadarunna alihatakum. Para pembesar Nabi Nuh mengatakan, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan ikuti Nabi Nuh. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. 5 orang soleh yang pertama kali dipersekutukan dengan Allah di muka bumi. Ketika menafsirkan ayat ini, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 orang ini adalah nama orang-orang soleh dari kalangan Nabi Nuh. Bagaimana ceritanya jamaah sekalian sampai bisa dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Abbas menceritakan, falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika 5 orang soleh ini wafat, setan datang membisikkan muridnya karena mereka bersedih ditinggalkan oleh gurunya, bersedih dengan kesedihan yang lewat batas. Maka datanglah setan membisikkan kepada muridnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Begini saja, buatkan 5 orang soleh ini patungnya. Jadi kalau kalian lagi malas beribadah, kalian lihat patungnya orang soleh, patungnya gurumu, kamu bisa kembali termotivasi semangat ibadah. Fafa'alu walam taqbat, kata Ibnu Abbas. Mereka pun melakukan, menjalankan bisikan setan, membuat 5 patung orang soleh ini. Hatta idha halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Tetapi setelah generasi pertama ini wafat, yang pembuat patung ini wafat, datang generasi setelahnya, ilmu lagi, ilmu agama tidak lagi dikaji, ilmu agama tidak lagi dipelajari. Ubidat. Maka 5 patung orang soleh ini pun disembah di muka bumi. Jadi awal terjadinya kesyirikan di muka bumi karena gulu lewat batas terhadap kedudukan orang-orang soleh. Jamaah sekalian, mencintai orang soleh itu wajib. Mencintai orang soleh wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan keras di dalam hadits qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang coba-coba memusuhi waliku, kata Allah, maka saya umumkan perang terhadapnya. Mencintai orang soleh wajib, tetapi tidak boleh melewati batas, tidak boleh gulu dalam mencintai mereka. Ketika generasi pembuat patung wafat, anak cucunya datang setelahnya, mereka pun menyembah 5 orang soleh ini. Inilah Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. 5 orang soleh yang pertama kali dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Iya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini pula perselisihan Nabi kita Nabi Muhammad dengan musyrikin Mekah ketika itu. Ketika Nabi Muhammad mengajak orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah
untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yastakbirun, mereka takabur, kata Allah. Justru mereka menjawab, wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita karena penyair yang gila ini? Subhanallah. Nabi Muhammad sebelum beliau memperingatkan kesyirikan, beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling amanah, orang yang paling terpercaya. Tetapi setelah beliau mendakwakan tauhid, mendakwakan la ilaha illallah, bahwa yang berhak disembah hanya Allah, tidak boleh ada yang disembah di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka menuduh, menjuluki dengan julukan yang jelek kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sebagai penyair yang gila. Iya. Di ayat yang lain mereka menolak. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahidah inna hada la syai'un ujab. Apakah dia ini, maksudnya Nabi Muhammad, ingin menjadikan sesembahan itu menjadi sesembahan yang satu saja? Karena mereka paham, jamaah sekalian, ketika mereka menerima dakwah la ilaha illallah, maka Lata, Uzza, Manah dan semua berhala yang ada di Ka'bah ketika itu harus ditanggalkan, harus disingkirkan. Mereka tidak mau itu. Makanya mereka katakan, apakah dia ini ingin menjadikan sesembahan sebagai sesembahan yang satu saja? Inna hada la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang mengherankan, ajaran baru, kata mereka. Padahal kalau kita lihat sejarah, bahwa sebenarnya tauhid itulah ajaran nenek moyang kita. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, manusia hanya mengenal satu sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan baru di masa Nabi Nuh terjadi kesyirikan. Jadi hakikatnya ajaran baru adalah kesyirikan kepada Allah. Yang menjadi ajaran baru saat ini adalah mempersekutukan Allah. Ajaran bapak kita, ajaran nenek moyang kita beribadah semata hanya kepada Allah. Itulah yang harus kita kembalikan, itulah yang harus kita lestarikan. Ajaran nenek moyang kita beribadah semata hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Iya, jamaah sekalian, musyrikin Mekah kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki, mereka yakin Allah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kisah mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada musyrikin Mekah, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi? Ammay yamlikus sam'a wal absar. Katakan juga, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Tanyakan juga wahai Nabi Muhammad, siapa yang menguasai hidup dan mati? Wa may yudabbirul amra. Katakan, sampaikan, tanyakan juga kepada musyrikin Mekah, siapa yang mengatur semua urusan? Fasayaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Kalau begitu, tanyakan, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau menyembah Allah saja? Kenapa kalian masih menuhankan selain Allah? Jadi musyrikin Mekah sepakat, pencipta, penguasa, pemberi rezeki itu Allah. Yang mereka tolak adalah la ilaha illallah. Mereka tidak mau beribadah semata hanya kepada Allah. Tetapi anehnya, orang atau sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, mereka masih mempercayai adanya penghuni laut, adanya setan yang bisa mencelakakan dia di gunung tertentu, atau ada penguasa selain Allah di lembah tertentu. Mereka pun menyerahkan sesajen ibadah, sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruhnya akan Allah lipat pada hari kiamat. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur, semua akan binasa. Allah akan lipat pada hari kiamat. Laut, gunung, Allah akan hancurkan pada hari kiamat. Dan yang tersisa hanyalah zat yang maha hidup, Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita takut kepada selain Allah? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
kalau orang yang mempersekutukan Allah wafat sebelum bertobat, maka tempatnya adalah neraka, dia akan kekal di dalamnya. Dosa-dosa besar yang tidak sampai tingkatannya kesyirikan dan kekufuran masih mungkin Allah maafkan. Sebut dosa besar apa? Riba, khamar, zina. Kalau pelakunya belum tobat sampai wafat, masih mungkin Allah maafkan. Kalaupun disiksa, dia akan disiksa sampai waktu tertentu, dia tidak akan kekal. Tetapi kesyirikan, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, kalau orangnya wafat sebelum bertobat, dia akan kekal di dalam neraka. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasara dan musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannama khalidina fiha, pasti masuk neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah tegaskan lagi, ulaika hum syarrul bariyah, mereka inilah seburuk-buruk makhluk. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah pencipta, Allah memberikan dia rezeki, Allah memberikan dia kesehatan, tetapi justru mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan ini adalah hakikatnya penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau Allah akan masukkan pelakunya dan Allah akan kekalkan di dalam neraka. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang coba-coba, siapa yang mempersekutukan Allah, yang berdoa kepada selain Allah, menjadikan selain Allah itu sebagai niddan, tandingan untuk Allah, kemudian dia wafat, dakhalan nar, pasti masuk ke dalam neraka. Dan ulama Islam sepakat, dari semua madhab sepakat, ulama Islam sepakat, orang yang wafat di atas kesyirikan, kalau dia tidak bertobat sampai mati, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, ajma'al muslimun, kaum muslimin ijma', kaum muslimin sepakat, annal musyrik idza mata ala syirki lam yakun min ahli al-maghfirah. Kalau orang yang mempersekutukan Allah tersebut wafat belum sempat bertobat, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa kewajiban kita dicipta atau tujuan kita dicipta adalah untuk beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah, kita pula harus tahu bahwa tauhid ini, ibadah ini harus kita wujudkan sampai kita mati. Iya, kita harus mentauhidkan Allah sampai kita wafat, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah, beribadahlah kalian seluruhnya hanya kepada Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang al-yakin. Al-yakin maksudnya sampai datang kematian. Iya. Al-yakin di situ bermakna kematian, bukan yakin tapak. Iya. Kenapa dikatakan yakin? Karena kematian adalah perkara yang diyakini oleh seluruh makhluk akan menjumpai mereka. Sebagian orang mengatakan yakin di situ tapak. Kalau orang sudah beribadah sampai tapak, atau kalau seseorang sudah beribadah sampai jenjang ma'rifat, sudah gugur syariat, sudah bisa tidak sholat, yang haram sudah halal katanya,
ajaran baru jamaah sekalian. Baru kita dapati sekarang, tidak pernah didapati di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau solat sampai kaki beliau pecah-pecah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau melakukan seperti itu? Bukankah dosamu telah dimaafkan yang telah lalu dan yang akan datang?" Nabi mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah pantas saya menjadi hamba yang bersyukur? Nabi Muhammad ini, jenjang apa beliau? Tidak ada yang mengalahkan beliau jenjangnya di dalam beragama. Tetapi beliau masih sholat sampai kaki beliau bengkak. Jadi yakin di situ adalah kematian. Tauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah sampai datang kematian. Makanya jamaah sekalian, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, maka penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi sakar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Maka para penghuni neraka menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Kami dahulu di dunia tidak termasuk orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin. Kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang memberi makan fakir miskin, pelit, kikir. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Kami juga dahulu di dunia suka menghina syariat, suka mengolok-olok syariat, suka menghina Nabi Muhammad, mengatakan ajaran beliau tidak cocok lagi di tempat kita, hanya cocok di Arab. Atau mereka mengatakan kayaknya ajarannya Nabi Muhammad ini harus direvisi, harus diganti karena bertentangan dengan budaya masyarakat, bertentangan dengan kearifan lokal. Ini semua penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ulama Islam sepakat, kalau ada orang yang mengatakan ajaran Nabi Muhammad hanya berlaku di Arab, tidak berlaku di tempat kita, kalau dia Muslim, maka batal Islamnya ketika itu. Karena sama saja dia mengingkari ayat "Qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Mengingkari ayat Al-Quran, satu ayat dalam Al-Quran itu merupakan pembatal keislaman. Jangankan satu ayat, satu huruf saja kalau diingkari di dalam Al-Quran, maka ulama sepakat membatalkan keislaman. Maka hati-hatilah. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang liberal, orang-orang yang suka menggembosi kaum muslimin yang istiqomah di atas agama. Kemudian apa kata penghuni neraka? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga tidak percaya adanya hari kebangkitan. Iya. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Mereka tidak termasuk orang yang sholat. Mereka tidak termasuk orang yang suka memberi makan kepada fakir miskin. Mereka termasuk orang-orang yang suka menghina syariat, dan mereka tidak percaya ada hari kebangkitan. Kemudian apa kata Allah? Hatta atanal yakin, sampai datang kepada mereka al-yakin. Al-yakin maksudnya sampai mereka wafat, sampai datang kepada mereka kematian, lalu mereka belum sempat bertobat, lalu mereka menjadi penghuni neraka sakar. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembah Allah sampai datang al-yakin, tauhidkan Allah sampai datang al-yakin. Al-yakin di situ maksudnya kematian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Istaqimu, sawu sufufakum. Lurus rapatkan saf. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.